Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini fenomena yang terjadi adalah 1. Pemain lama bangkit kembali, 2. Pemain lama banyak yang pergi, 3. Pemain baru bermunculan, 4. Pemain benar-benar tidak pernah main dan lain sebagainya datang. Sehingga banyak yang terjadi jual beli mobil second. Pada hari ini saya akan membahas layak atau tidak mobil second itu dibeli. Yuk kita lihat bagaimana isinya. Jadi mobil second itu saya lihat mulai berkeliaran di mana-mana. Ya kebetulan kalau FN sendiri memang dari dulu jual ya. Maksudnya kita memang menyediakan bagi orang-orang yang kebetulan secara budget belum mencukupi beli baru, akhirnya kami menawarkan yang second. Nah pertanyaannya mungkin bagi umum itu layak nggak mobil second damper itu dibeli? Kita akan coba cek satu persatu. Maksudnya kita akan pelajari satu persatu di mana layak dan tidaknya, dan yang jelas yang saya bahas cuma 2, yaitu kalau enggak Super 2 dan itu satunya ya SFM. Karena kebetulan 2 mobil ini yang banyak diperjualbelikan. Kita akan cek satu persatu dari Super 2. Setelah saya pikir kepanjangan, jadi langsung ya Super 2 itu bagaimana, SFM itu bagaimana. Jadi yang pertama kali dicek ketika teman-teman mau beli mobil second, itu yang pertama adalah sasisnya. Ya, kalau Super 2 yang dilihat itu adalah bagian depan. Jadi bagian depan ini kira-kira ada pecah enggak? Terutama di bagian ini, ujung kanan dan kiri. Itu kira-kira ada pecah atau tidak. Terus kemudian yang kedua, setelah dicek terus diginikan. Ya, mobil ditaruh kemudian ditekan begini aja. Sesuai dengan kekuatan Anda masing-masing ya, nggak usah terlalu bertenaga gitu, jelas akan bengkok. Dia lemes atau tidak, itu yang kedua. Terus yang ketiga ya paling enggak dibalik. Ketika dibalik kelihatan apa ya, goresan-goresan bekas trek atau apapun, itu kira-kira parah atau tidak. Kalau memang 3 itu aman dari depan, kemudian lemesnya dan goresan itu aman, insya Allah aman. Kalau SFM itu menurut saya harus lebih hati-hati karena di ujungnya sini nih 2 kanan dan kiri ini ketika ada sobek sedikit itu kecil sekali. Jadi betul-betul harus teliti apakah di ujung kanan atau ujung kiri itu ada sobek. Kalau sudah ada sobek sedikit saja itu larinya mobil tidak enak. Biasanya beloknya gampang kelontang, IC-nya pun susah. Jadi yang pertama diperhatikan adalah depan. Kalau masalah ininya saya pikir sama. Jadi setiap SFM baru pun diginikan juga cenderung lemes. Kemudian seperti biasa goresan. Nah kalau yang seperti ini ada bekas-bekas lem ini, kalau saya itu perlu dibongkar dulu. Bukan dibongkar, dilihat apakah lemnya ini hanya sekedar lem tumpah atau lem penguat bekas bekas patah, bekas sobek. Jadi intinya begitu, selama ininya aman berarti sasis aman, mobil oke lah kalau untuk dibeli. Nah, kemudian setelah sasis kita pindah pada gearbox. Kalau gearbox ini untuk Super 2 yang diperhatikan bagian depan, itu coba dicek kuncian ini. Nah, kalau ini kelihatan ini kunciannya 1 patah. Bagaimana kalau 1 patah? 2 pilihan. Menurunkan harga atau minta diganti yang tidak patah. Jadi itu terserah. Karena kalau sudah patah ini akan menyebabkan propellernya bisa naik turun. Dan itu membuat mobil tidak padat, tidak enak larinya. Jadi patah gearbox itu yang depan terutama itu penting untuk diperhatikan. Yang berikutnya dari gearbox yang perlu diperhatikan adalah easy lock ya. Easy lock ada 2 sih. Ada kadang-kadang orang yang tidak pasang easy lock, ada yang pasang easy lock. Nah kalau easy lock pastikan betul easy lock yang dipakai itu adalah easy lock ori. Kalau tidak ori, kalau saya sih mendingan potong harga ya, karena easy lock wrap dan ori sangat berbeda ketika dipakai di track. Untuk mengetahui perbedaannya di mana? Nih, nonton. Ada kok.
Perbedaan part ori Tamiya dan replika part 2. Itu insya Allah kalau nggak salah saya membahas perbedaan easy lock. Jadi perhatikan easy lock itu penting sekali. Kemudian berikutnya untuk gear set. Nah kalau untuk gear set ini terserah masing-masing ya. Kalau saya pribadi sih mau mobil apapun itu setiap race kan saya pasti baru. Jadi mau gear setnya sudah jelek atau masih bagus itu terserah. Yang jelas yang paling enak kalau ini masih baru, masih aman, saya pikir itu lebih asik untuk ketika dipertimbangkan jadi beli atau tidak. Kalau misalnya dinamo ini juga tidak terlalu pengaruh banyak karena dinamo saya pikir ya tadi kebutuhan setiap race dan setiap track, setiap mobil dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Jadi untuk masalah gear yang penting gearnya aman aja. Anda nanti tinggal belajar mengolah gear aja lah ya bareng-bareng dengan saya. Insya Allah kalau sudah gearboxnya aman, gear setnya pun aman. Sekarang sebelum kita lanjut kita akan pindah ke SFM. Bagaimana dengan gearboxnya? Kalau gearbox SFM belakang ini saya pikir jarang bermasalah ya. Belakangnya jarang bermasalah. Yang penting ada kuncian 2 ini Anda perhatikan selama tidak patah itu aman. Kemudian untuk gearbox depan, nah selama tidak kocak ya. Kemudian dibuka pasangnya, diperhatikan di sini tidak patah dan sebagainya. Kemudian ya secara sekilas ini oke dan sebagainya, saya pikir oke. Ya gearbox SFM nanti kalau cuma butuh memadetkan dan sebagainya kan ada trik-triknya sendiri. Yang jelas selama gearbox belakang dan gearbox depan aman, saya pikir layak. Mobil ini masih aman untuk dipakai. Dan juga sama dengan Super 2 mengenai gearboxnya semua kembali ke racer masing-masing. Anda beli second gearboxnya enak, gear setnya enak. Kalau teman-teman tidak belajar lama-lama rusak juga jadi nggak enak. Jadi masalah gear set saya pikir tidak perlu yang harus perfect ya. Jadi yang penting gearbox dan sasis aman. Oke, jadi gearbox, sasis sudah saya bahas, kemudian kita bicara eksternalnya. Yang pertama kali kita bahas tentang HG ya. Jadi HG itu perlu diperhatikan HG yang dipakai di mobil tersebut. Ada HG yang ori dan HG yang replika. HG ori dan replika itu memiliki perbedaan yang signifikan. Bagaimana cara mengetahui perbedaannya? Ada di sini kayaknya. Yang apa ya? Oh sama. Di perbedaan part ori Tamiya Rep part 2 ini juga saya bahas tentang perbedaan part ori dan part rep untuk HG karbon. Yang jelas silakan diperhatikan. Yang perlu diperhatikan benar-benar adalah yang SFM. Jadi kalau Super 2 kan begini. Ini sasis, ini tiang AO. Karbon di atasnya. Jadi walaupun karbonnya ini sudah jelek, dia tetap dipegang enak gitu loh. Karena dipegang sasis dan dipegang HG. Tapi kalau SFM kan enggak. Ini ini sasis, lubangnya, HG-nya kan lebih. Nah, kemudian di sini AO. Nah, ini kalau sampai HG-nya ini sudah lemes, AO-nya ini gampang bengkok. Jadi kalau di SFM perlu diperhatikan betul apakah HG-nya ini masih layak sehingga dia tidak bergoyang. Itu penting sekali. Untuk HG sendiri yang dipasang di side stay itu misal ya lubangnya sudah besar atau apa, enggak apa-apa. Karena dia yang penting bisa megang tiang AO aja cukup. Terus kemudian brake stay, Super X, ini kalau ketika kondisinya kok sudah jelek, menurut saya masih masih wajar lah, masih layak. Tapi yang perlu diperhatikan adalah yang pegang. Intinya yang pegang roller, depan belakang, HG yang pegang roller itu yang betul-betul perlu diperhatikan apakah dia masih kuat atau tidak. Bahkan mobil yang sudah lama, nah yang begini, yang modelnya ini agak sudah rusak ujungnya, lah ini justru lompatnya ini malah enak ya. Jadi beda memang dengan masih HG baru. Jadi HG itu diperhatikan itunya saja. Jadi kalau wah ini lubangnya kok jelek enggak apa-apa. Yang penting pemasangannya bener, intinya itu aja. Terus yang diperhatikan betul adalah membran atau HG. Karena kalau untuk damper style itu membran boleh. Tapi kalau IDC, mau IDC tune, mau IDC dash, membran tidak boleh. Yang boleh adalah HG karbon. Mau rep, mau ori, itu boleh semua. Oke, masalah HG saya pikir cukup. Kita akan bahas berikutnya. Roller. Kalau roller ini teman-teman butuh alat bantu, yaitu Sigmat.
Sikmat dalam bahasa Jawa jenenge seket mat ya, jangka sorong. Itu yang paling penting adalah diukur, apakah ukurannya masih sesuai regulasi atau tidak. Kayak begini nih, 1253, 52, ini ukuran yang hampir habis. Masih bisa dipakai tapi hampir habis. Kemudian yang satunya mungkin ini ada 1254 sama. Ini sudah kecil tapi masih bisa dipakai. Yang belakang ini 1886. Oh, ini masih besar karena dia ring 19. Jadi kalau masalah roller yang diperhatikan pertama adalah ukurannya. Setelah ukuran yang diperhatikan adalah tingkat keoblaan. Jadi ada roller itu yang sudah dipasang, oblak, klak. Nah, kalau sudah seperti itu lebih baik jangan ya, karena teman-teman mau nggak mau harus ganti. Tapi kalau oblak sedikit atau ada yang lancar, ada yang seret, itu biasa, namanya juga mobil dipakai. Tapi kalau sampai oblaknya itu parah, wah itu jangan, karena mau nggak mau dipakainya nanti harus ganti. Ya, masalah roller saya pikir cukup. Kemudian kita beralih pada ban. Nah, ban ini teman-teman juga harus pakai alat bantu. Jadi yang paling enak itu diukur apakah masih regulasi atau tidak. 256 ini yang depan masih oke, yang belakang 255 ini juga masih oke. Jadi kalau ukuran masih oke, berarti kan teman-teman tinggal nanti lihat tingkat balance atau tidaknya. Paling enak lepas gearbox, kemudian diputar begini. Teman-teman akan bisa lihat ini bannya goyang atau enggak. Kalau bannya tidak goyang, maka aman. Mobil tersebut layak untuk diperjualbelikan. Semua sudah, kemudian oh ya, pemberat. Nah, kalau pemberat itu memang ini pemberat normal ya. Jadi pergerakannya hanya seperti ini. Ada pemberat itu yang tidak normal, yang lubangnya itu sudah kayak lubang buaya. Nah, ini kalau ini kan sudah parah sekali. Jadi kalau yang seperti ini menurut saya pilihan ya, dua-duanya bisa dipakai, tapi ya lebih enak kalau yang enggak oblak lah ya. Kalau yang sudah oblak banget itu ya gimana gitu ya. Jadi ya begitulah teman-teman sekalian, mobil second itu kondisinya begitu. Sekarang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bentuk settingan ya. Jadi ketika mobil itu misalnya nih dimiliki oleh si A, yang si A ini katakan pembalap, mungkin jarang menang, mungkin belum menang, mungkin sering menang, tapi yang jelas mobilnya Anda sering lihat itu enak. Nah, kalau yang seperti itu settingannya biasanya sudah enak, siap pakai. Tapi ada yang dijual karena saya jual mobil, kenapa? Nggak pernah main, terus dilihat settingannya kayak settingan apa adanya. Nah, itu kayaknya repot ya. Sudah belinya second, masih harus nyeting lagi. Itu menurut saya PR-nya banyak. Jadi pilihan di tangan teman-teman sekalian. Yang jelas ini semua itu gara-gara kemarin saya rantes ya. Saya rantes, ini ada mobil baru, ini ada mobil saya. Ketika rantes itu dua-duanya itu finishnya itu kebetulan saya duluan, baru yang mobil berikutnya. Ya selisih satu trek lah. Lihat aja lah, lihat seperti ini mobilnya. Rantes pesanan SFM Carbon, ini SFM 100 pakai sprint dash gear biru hijau. Mantap. Rantes pesanan SFM Carbon pakai sprint dash gear biru hijau. Mantap. Nah itu kalau boleh saya bilang ini bukan mobil saya kenceng, bukan. Dinamonya sama, baterainya sama. Tapi apa ya, locernya roller beda. Lebih locer yang punya saya karena sudah sering dipakai. Locernya bearing roda juga sama. Kemudian lenturnya sasis, ingat ya, sasis baru yang masih kaku. Itu terkadang malah nggak enak. Saya tuh sering sekali kalau rantes pesanan dicoba, kok nggak enak, itu saya ginikan dulu, kayak gitu ya, supaya agak lemes. Kalau sudah lemes, mobil itu akan enak. Bukan lemes depannya ya, lemes dari kontur bodinya, kontur sasisnya.
Jadi akhirnya keputusannya adalah, apakah mobil second layak dibeli? Jawabannya ya layak, asalkan sesuai dengan kriteria yang kita bahas bersama-sama. Tapi kalau rollernya kecil, bannya gewar, gearboxnya tidak original dan sebagainya, ya Anda harus berpikir 2 kali untuk membeli mobil-mobil yang seperti itu. Jadi paling enak kalau beli mobil second langsung dites di jalan. Kalau di track dicoba kok enak, ya sudah, itu layak untuk dibeli dan dijadikan mobil balap berikutnya. Ada yang bertanya begini, Mas, kok ada sih mobil second? Yang pertama, itu ada orang yang sukanya koleksi. Saya koleksi mulai warna biru, ungu, oranye, apa dan sebagainya. Lama-lama dia bosan, akhirnya dijual. Itu ada yang begitu. Ada yang kedua, itu yang tipe-tipe racer. Memang benar-benar dia pembalap. Mobil dirakit baru, shred, dipakai balap 3 event. Dia ngerasa sudah mobil ini udah tidak layak. Padahal masih enak. Jadi untuk dibuat fun race, ceng race itu masih enak. Tapi bagi dia yang seorang pembalap, nggak asik saya butuh mobil baru. Ya udah, akhirnya mobil ini dijadikan mobil second, dia bikin mobil baru dan seterusnya. Jadi ya lagi-lagi pilihan di tangan teman-teman sekalian. Saya hanya bisa memberikan informasi bahwa ketika Anda mau beli mobil second, lihat kondisinya. Ya, jangan asal-asalan. Ngomong-ngomong, yang di depan saya ini juga semuanya second. Dari teman-teman wong jero yang sudah balap 2-3 kali kemudian dijual dan seterusnya. Dan saya bukan promosi, cuma ngasih tahu bahwa kalau ada teman-teman yang pengen jual beli Tamiya, silahkan, itu hak masing-masing. Cuman bijaklah dalam memilih supaya tidak salah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu jamaah on time di masjid, karena itu penting buat akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.